Keluar dari radius 10 km. Sekarang kita keluar dari radius 10 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ruswanto, sahabat tangguh. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS: regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara, dan simulasi. Artinya, pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal, meliputi yang pertama adalah melihat dokumen regulasi, yaitu SK, surat keputusan pedoman, panduan, dan SOP. Yang kedua, melihat dokumentasi implementasi. Yang ketiga, melakukan observasi. Yang keempat, melakukan wawancara kepada pimpinan, staf atau lintas sektor, tokoh masyarakat, dan sasaran program. Yang kelima, meminta salah satu staf atau sasaran program melakukan simulasi. Ini membuktikan apakah bidang penanggulangan bencana sudah melakukan kerjakan yang ditulis, tulis yang dikerjakan. Sahabat tangguh, di video Ruswan Channel ini akan membahas petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi dari siklus manajemen bencana. Seperti kita ketahui pada pembahasan kali ini, rencana kontingensi merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam siklus manajemen bencana pada situasi normal dan siaga darurat bencana. Kontingensi suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi tidak segera terjadi dan mungkin juga tidak terjadi. Nah, apa yang dimaksud dengan perencanaan kontingensi? Perencanaan kontingensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi. Jika keadaan yang diperkirakan tersebut tidak terjadi, maka rencana kontingensi tidak akan diaktifkan. Jika rencana kontingensi diaktifkan, maka rencana kontingensi berubah menjadi operasional tanggap darurat setelah terlebih dahulu melalui tahapan kaji cepat atau rapid assessment. Dasar petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi adalah dilihat dari tujuan, skenario, tindakan teknis dan manajerial, potensi sumber daya, ketersediaan logistik, kesepakatan lintas sektor. Lalu, kapan rencana kontingensi dibuat? Rencana kontingensi dibuat pada fase siaga bencana. Biasa juga dibuat pada fase normal, terutama untuk jenis bahaya yang bersifat tidak terduga atau tiba-tiba dibuat sebelum kedaruratan ataupun kejadian bencana. Sifat rencana terukur cakupan kegiatan spesifik, titik berat kegiatan untuk menghadapi keadaan darurat. Tiap perencanaan digunakan untuk satu jenis ancaman atau single hajat. Pelaku yang terlibat terbatas pada pihak-pihak jenis yang berperan pada penanggulangan bencana. Satu jenis itu saja, serta mempunyai jangka atau kurun waktu yang tertentu. Apa materi yang diperlukan dalam penyusunan rencana kontingensi? Yang ternyata adalah satu, hasil identifikasi resiko bencana. Yang kedua, data historis bencana daerah. Yang ketiga, peta rawan bencana, geografi, topografi, dan demografis.
Yang keempat adalah data kependudukan dari usia, jenis, dan kelamin. Berikut ini apa saja proses rencana kontingensi meliputi 1. Penilaian resiko dilihat dari identifikasi resiko bencana menggunakan HVH tool. Yang kedua, penentuan kejadian, asumsi kejadian, menentukan penyebab kejadian, cara kejadiannya, gejala dini apa yang dapat diamati, tanda apa yang mengisyaratkan bencana akan terjadi. Yang ketiga, pengembangan skenario membuat gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi, meliputi lokasi, waktu, dan dampak bencana. Yang keempat, penetapan kebijakan menerangkan tujuan perencanaan kontingensi dibuat dengan disertai dasar kebijakan. Yang kelima, analisis kesenjangan berupa perakiraan kebutuhan ketersediaan sumber daya, memperhitungkan jika dalam teknis pelaksanaan terjadi ketidaksamaan waktu, sumber daya, logistik, dan lain berdasarkan kebutuhan dengan sumber daya. Yang keenam, rencana tindak lanjut. Tahapan konsolidasi dimulai dan menyusun draft sampai merampungkan rencana kontingensi. Yang ketujuh, formalisasi simulasi atau kaji ulang risiko sebelum bencana. Pada proses penetapan rencana kontingensi yang disusun secara lintas sektor menjadi dokumen resmi yang disahkan atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang kedelapan, yang terakhir adalah aktivasi memberlakukan rencana kontingensi sebagai operasional tanggap darurat. Demikian sahabat tangguh, di video ini kita telah membahas petunjuk penyusunan rencana kontingensi. Sampai di sini dulu sahabat tangguh. Tetap menjalin kemanusiaan di dalam penanggulangan bencana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.